Halo Sobat Geografi, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan keilmuan geografi. Masih terkait dengan pengantar geografi, nanti kita akan belajar apa ya? Oke, setelah kita belajar aspek geografi, konsep, prinsip, dan pendekatan geografi, dan juga terkait dengan objek yang ada di geografi. Pada kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan konsep dasar geografi. Yuk, kita belajar bersama terkait dengan geografi di Geodemi. Tetapi jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan pencet tombol notifikasi agar kalian tetap dapat mendapatkan informasi terbaru terkait dengan segala hal yang ada di permukaan bumi ini. Dan jangan lupa untuk bertanya jika tidak mengetahuinya dengan komen di kolom komentar dan juga like jika video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, yuk kita mempelajari konsep dasar geografi itu apa saja. Let's go. Ya, yang pertama kalian harus mengetahui bahwa dalam keilmuan geografi terdapat 10 konsep dasar. Konsep dasar tersebut selalu berkaitan dengan ruang, lokasi, tempat, dan wilayah. Ruang, seperti berbagai hal yang ada di permukaan bumi. Ini dapat kita lihat bersama, contoh dari ruang tersebut, seluruh hal yang berada di permukaan bumi ini dinamakan ruang. Selanjutnya wilayah, itu dapat suatu hal yang homogen, formal, atau fungsional. Wilayah berdasarkan kesamaan ketinggiannya. Ternyata wilayah di Pulau Jawa memiliki kesamaan ketinggian yang berbeda-beda, makanya dapat dipetakan dalam geografi. Ada juga wilayah yang berdasarkan ruang kota atau fungsionalnya. Misalnya sebagai pusat kota itu untuk pemerintahan, di sampingnya ada industri, ada pertanian, perdesaan, terus ruang untuk hiburan, pelayanan dasar, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari bersama-sama di sesi selanjutnya. Oke? Jadi jangan lupa tetap ikuti channel ini untuk kalian dapat mengetahui segala hal yang berkaitan dengan geografi. Ada pula tempat dan lokasi. Nah, lokasi ini akan kita jelaskan lebih lanjut di materi kali ini. Yuk, kita belajar bersama. Let's go. Ya, yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini merupakan konsep utama geografi karena berkaitan dengan where, di mana. Di mana sih tempatnya? Nah, yang pertama adalah lokasi absolut, yaitu menunjukkan letak terhadap sistem grid. Jadi kita bisa lihat di sini berkaitan dengan lokasi absolut, yaitu terkait dengan kota Bogor yang terletak di koordinat 106 derajat 45 menit bujur timur dan 6 derajat 26 menit lintang selatan. Jadi lokasi absolut ini menunjukkan terkait dengan letak terhadap sistem grid atau terkait dengan garis astronomisnya. Yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu lokasi geografisnya. Jika tadi kota Bogor terletak di koordinat sekian, maka lokasi relatif kota Bogor adalah sebuah kota yang terletak di antara Lebak, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, dan Serang. Jadi terkait dengan batas-batas wilayahnya. Ataupun juga bisa terkait dengan kenampakan alamnya. Misalnya, Kabupaten Kulon Progo berada di sisi barat Sungai Progo dan sisi timur Sungai Bogowonto. Ataupun daerah istimewa Yogyakarta, batas utaranya adalah Gunung Merapi dan batas selatannya adalah Samudra Hindia. Itulah lokasi relatif. Karena
lokasi tersebut bisa saja berubah. Nanti misalnya nama sungainya yang berubah. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan konsep jarak. Jarak ini masih berkaitan dengan lokasi, dinyatakan dalam ukuran lurus atau jarak tempuh. Terdapat dua juga ternyata, yaitu jarak absolut, yang berkaitan dengan satuan ukuran, dan jarak relatif, yang dinyatakan dalam waktu tempuh, perkiraan, dan sebagainya. Contohnya, kita akan rekreasi ke Keraton Surakarta. Jika jarak absolut dinyatakan dalam satuan ukuran panjang, bisa meter, kilometer, sentimeter, dan sebagainya. Kali ini kita jika akan ke Keraton Solo dari Jogja, maka kita gunakan kilometer karena cukup jauh juga ya. Kalau pakai sentimeter nanti yang baca susah. Ternyata kita membutuhkan jarak 71 km untuk dapat ke Keraton Solo dari Yogyakarta. Sejauh 71 km. Itu adalah jarak absolutnya. Sedangkan jarak relatifnya adalah dinyatakan dalam waktu tempuh, yaitu perkiraan mencapainya berapa jam, berapa menit. Misalkan ini ada 1 jam 43 menit. Jika menggunakan kendaraan mobil, kita memerlukan waktu 1 jam 43 menit. Bisa saja jika kita menggunakan sepeda kayu sampai 6 jam atau bahkan lebih, walaupun jaraknya sama. Jika dinyatakan dalam ukuran panjang, tetapi waktu tempuhnya akan lebih lama. Begitu juga jika dengan kereta, mungkin juga lebih cepat. Ataupun karena saat ini ada jalan tol, tetapi kalau Jogja memang belum ada. Tapi jika besok sudah ada jalan tol dari Jogja ke Solo, mungkin juga lebih cepat. Bisa saja 30 menit kita sudah sampai Solo. Itulah jarak. Ada jarak absolut yang bersifat tetap, dan jarak relatif yang dapat berubah sesuai dengan alat transportasi yang kita gunakan, ataupun juga terkait dengan perkembangan terkait dengan perkembangan sistem rekayasa transportasi yang ada. Walaupun sama-sama menggunakan mobil, jika saat waktu luang atau hari biasa mungkin bisa 1 jam 43 menit. Tetapi jika saat arus mudik lebaran mungkin bisa lebih. Itulah konsep jarak. Yuk kita mempelajari terkait dengan konsep yang lainnya, yaitu konsep keterjangkauan atau accessibility. Konsep ini tidak selalu berkaitan dengan jarak. Jadi akses itu tidak selalu berkaitan dengan jarak. Tadi misalnya dari Keraton Solo ke Keraton Jogja. Tetapi lebih berkaitan dengan kondisi medan. Nah, ini yaitu ada tidaknya sarana transportasi dan komunikasi. Jadi lebih pendetailan dari jarak. Kalau jarak tadi berkaitan dengan ukuran satuan panjang, waktu, tetapi kalau keterjangkauan lebih kepada sarana prasarana yang ada. Misalnya jarak tempuh dari Lampung ke Jambi itu mungkin lebih dekat daripada Jogja ke Jakarta, tetapi kenapa waktunya lebih lama? Ya karena mungkin medannya yang berbeda. Atau dari Parangtritis ke Pantai Baron itu lebih dekat daripada dari Jogja ke Parangtritis, tetapi medannya yang pegunungan, menanjak, itu membuat waktu tempuh lebih lama. Medan tidak berarti terkait dengan kondisi alam, tetapi juga hasil buatan manusia. Jalan tol tentunya akan lebih mempermudah kita dan mempercepat perjalanan kita daripada jalan lokal atau jalan arteri biasa. Itulah yang dinamakan konsep keterjangkauan. Mungkin juga berkaitan dengan negara kepulauan.
Indonesia memiliki kepulauan yang sangat banyak. Sebagai archipelago country, tentunya penghubung antar pulau tersebut adalah dengan sarana transportasi laut. Keterjangkauannya mungkin jaraknya lebih dekat antar pulau tersebut daripada ke daratan X. Tetapi karena harus menggunakan kapal, waktu tempuhnya pun juga lama, bahkan harus berganti moda transportasi yang berkali-kali. Itulah konsep keterjangkauan. Faktor yang berpengaruh adalah rintangan, bahasa, adat, dan sikap. Jadi tidak hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga aspek komunikasi pun juga berpengaruh. Keterjangkauan berbahasa kita juga diuji di Indonesia ini karena setiap daerah memiliki adat istiadatnya sendiri, bahasanya sendiri. Karena kemajemukan Indonesia itulah kita harus menyatukannya dalam satu bahasa persatuan sehingga dapat dimengerti oleh seluruhnya, yaitu bahasa persatuan Indonesia. Oke, teman-teman, jika masih ada pertanyaan dari berbagai hal terkait dengan 3 konsep tadi, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Bisa dilanjut? Oke, let's go. Yang keempat adalah konsep pola, yang berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik alami maupun buatan. Seperti dalam 4 contoh gambar ini, kita bisa melihat terkait dengan konsep pola permukiman suatu daerah yang berbeda-beda. Pola permukiman ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya adalah pola permukiman mengelompok secara sentral seperti ini. Ternyata terbentuk karena berada di daerah lembah yang kiri kanannya adalah bukit. Makanya permukiman di daerah Papua ini mengelompok menjadi satu, terpusat di satu titik. Berbeda dengan ini, karena ada sebuah jalan, mereka akan mengelompok mengikuti alur jalan. Ini pola permukiman linear. Dan kondisinya adalah daratan. Bisa saja mereka mengikuti alur jalan karena jalan tersebut adalah lembah dan di samping kiri kanannya ini adalah tebing. Sehingga mereka hanya bisa mengembangkannya di sekitar jalan ini. Cukup jelas? Oke. Ada juga pola permukiman yang mengelompok karena mengikuti alur sungai. Ini berbeda dengan yang mengelompok pertama. Jika mengelompok pertama berkaitan dengan rintangan di kanan kirinya, ini berkaitan dengan kondisi pusat pemerintahannya mungkin. Dan ini sudah mulai tertata jalannya karena terdapat akses jalan yang cukup sudah terencana. Seperti itu. Ada pula menyebar, ada yang menyebar ke sini, menyebar di sini, sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ketahanan hidup keluarga yang bersangkutan. Menarik bukan konsep pola ini? Selanjutnya ada konsep morfologi yang menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil-hasil proses tenaga geologi. Konsep morfologi ini terkait dengan bentuk bumi, bentuk lahan, seperti ini ada pegunungan, ada kaki gunung, ada daratan, dan ada dataran banjir. Inilah perbedaan ciri-ciri muka bumi berkaitan dengan hasil dari tenaga geologi yang terbentuk. Fungsinya pun juga berbeda-beda. Misalnya, daratan di sini sebagai permukiman. Sedangkan floodplain dataran banjir sebagai lahan pertanian. Food slope juga pertanian dan mountain sebagai lahan lindung agar tidak terjadi sesuatu hal yang membahayakan daerah di bawahnya.
Lanjut, yang keenam terkait dengan aglomerasi atau menggerombol. Merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah, baik mengingat faktor kejerisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Misalnya, mengelompok karena satu jenis kegiatan pendidikan. Umumnya, lokasi-lokasi di sekitar universitas akan membentuk sebuah gerombolan lokasi kegiatan terkait dengan pendidikan. Baik itu secara pendidikan formalnya sendiri maupun penunjangnya. Pasti di sana ada tempat belanja untuk mahasiswa, ada toko-toko alat tulis, fotokopi, laundry, atau juga karena kesamaan dalam keuntungannya. Misalnya di situ sebagai pusat industri yang berada di sekitar sungai. Untuk mempermudah dalam membuang limbah air yang telah diolah dari proses industri tadi, maka membentuk sebuah gerombolan pabrik-pabrik seperti yang berada di Sungai Citarum yang ada di Bandung. Mereka membentuk sebuah gerombolan pabrik tekstil yang memiliki pola linier terhadap sungai. Itulah konsep aglomerasi. Yang selanjutnya adalah konsep nilai kegunaan. Kegunaan suatu tempat sangat berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Contohnya adalah pada gambar ini ada sungai, tetapi ini penuh limbah. Tentunya ini akan mengurangi nilai kegunaannya terhadap petani yang memiliki sawah di sekitar sungai tersebut. Karena air sungai ini sudah tercemar, sehingga hasil produktivitas pertanian pun juga dimungkinkan akan berkurang gara-gara air yang ke sungai sudah tidak bagus lagi. Itulah konsep nilai kegunaan. Nah, hal tersebut juga dijelaskan dalam interaksi interdependensi, yaitu sebuah interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi objek atau tempat yang satu dengan lainnya. Ini tentunya sangat berpengaruh karena air yang di sini sudah jelek sehingga akan mengurangi produktivitas padi yang di sini. Ini menyebabkan ketergantungan atau interdependensi. Ketergantungannya juga bisa terkait dengan faktor alam seperti ini ataupun juga buatan manusia. Misalnya manusia yang berada di pegunungan itu bergantung terhadap manusia di perkotaan untuk mendapatkan penghasilan dari hasil berjualan sayur. Begitu juga manusia yang di perkotaan bergantung dengan di perdesaan karena mereka tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam sehingga hasil-hasil pertanian harus didapatkan dari desa. Masih berkaitan dengan faktor-faktor atau konsep-konsep sebelumnya, yaitu konsep diferensial areal. Setiap tempat terwujud dari hasil interaksi berbagai unsur dan fenomena, maka selalu memiliki corak yang berbeda-beda. Diferensi ini mendorong adanya interaksi antar wilayah. Perkotaan membangun sebuah berbagai hal teknologi yang mampu digunakan oleh masyarakat perdesaan. Perdesaan mampu memberikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil sumber daya alam yang masih ada. Itulah konsep diferensial yang saling membentuk sebuah interaksi antar wilayah. Dan yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruangan atau asosiasi keruangan yang menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain dalam suatu ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, biotik, maupun sosial. Tentunya berbeda antara fungsi penggunaan kawasan dengan tipe potensi kemiringan lahan 40% atau lebih hingga yang 8-15%. Fungsinya tentunya berbeda. Jika kawasan lindung itu berada di zona tipe B, maka kawasan budidaya di zona tipe C. Karena berkaitan dengan kemiringan
lereng yang ada, juga berkaitan dengan kemampuan daya lingkungan untuk dapat digunakan. Tentunya jika tempat yang memiliki kemiringan lereng curam hampir 45 derajat seperti ini tidak dapat digunakan sebagai permukiman karena sangat berbahaya terhadap longsor. Dan tentunya tipe yang sebagai dataran rendah itu dapat digunakan untuk aktivitas perkotaan dan tipe dataran tinggi untuk perdesaan. Fungsinya berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayahnya, sehingga keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan itu sangat perlu dilakukan atau sangat berpengaruh terhadap kondisi fenomena geografi yang ada. Oke, mungkin itu materi pada kali ini terkait dengan konsep geografi. Jika ada pertanyaan yang harus kita diskusikan terkait konsep geografi maupun pertanyaan materi-materi sebelumnya, silahkan dapat berdiskusi di kolom komentar. Dan jika materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Salam geodemi, pecinta geografi.